Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Nur Syiadi selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan saya sendiri Rano Manza dan Dian Siti Wahyuni serta Dinar Alzena. Langsung saja, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Selanjutnya, peran manajemen sumber daya manusia. 1. Staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya, para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih tergantung pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. 2. Performance atau evaluation. Penilaian kinerja. Sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. 3. Convention. Dalam hal ini, compensations dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik, sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan antara pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. 4. Training and Development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif, baik bagi karyawan baru, orientasi, maupun yang sudah ada, pengembangan keterampilan. Terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut memberikan kebutuhan perusahaan akan program relati dan pengembangan, serta mengevaluasi efektif program pelatihan dan pengembangan. 5. Employee Relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. 6. Safety and Healthy. Dalam perusahaan wajib memiliki melaksanakan keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. 7. Personnel Resources. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan, serta membuat perubahan yang sesuai. Baik, materi selanjutnya adalah konteks hukum manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah kesetaraan kesempatan kerja, bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Kompensasi imbalan ekstrinsik, imbalan uang berupa upah, bonus, dan komisi. Insentif benefits berupa asuransi, uang pensiun, uang liburan, uang cuti, dan uang makan. Imbalan intrinsik berupa pengakuan, kesempatan promosi, kondisi kerja, dan pekerjaan yang menarik. 2. Keamanan dan kesehatan karyawan.
Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Ketiga, pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro quo harassment, bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Hostile work environment, bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. Keempat, diskriminasi khusus, misalnya bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS atau memiliki cacat tertentu. Untuk jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankan, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Kelima, employment will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Materi selanjutnya adalah tugas pokok manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan, seleksi, wawancara, dan penetapan sejumlah tenaga kerja baru. Yang kedua, mengkoordinasi tenaga kerja yang berbakat dan memiliki keahlian sesuai yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga, menghubungkan pihak manajemen dengan tenaga kerja, memberi pelayanan kepada tenaga kerja. Yang keempat, memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kerja khususnya dan juga staf pendukung. Saya akan membacakan tentang penyusunan staf. Penyusunan staf adalah menyusun tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tersedia tenaga kerja dalam kuantitas dan kuantitas yang dibutuhkan. 2. Penyusunan staf berhubungan dengan penetapan orang-orang yang akan memangku jabatan yang ada dalam organisasi. Berikutnya proses penyusunan staf. A. Analisis pekerjaan. 1. Analisis pekerjaan menghasilkan uraian pekerjaan dan persyaratan jabatan. 2. Uraian pekerjaan memuat nama pekerjaan dan unit kerja ikhtisar, jabatan tugas rutin atau harian, tugas berkala atau periodik. 3. Persyaratan pekerjaan syarat diperlukan pemegang jabatan berupa pendidikan dan pengalaman. B. Analisis tenaga kerja. 1. Analisis tenaga kerja dilakukan untuk menentukan jabatan tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah waktu tersebut diperoleh penjumlahan waktu yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. 3. Jumlah keempat waktu tersebut dibagi hasil kali waktu kerja penghasilan per hari dengan waktu penyelesaian kerja per bulan. C. Sumber tenaga. 1. Berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. 2. Sumber internal lebih disukai karena memberi motivasi kepada pegawai. 3. Sumber internal diperoleh dari perantara pemindahan, pengangkatan. D. Rekrutmen dan seleksi. 1. Penarikan dilakukan dengan menunggu lamaran, pengiklanan, rekomendasi karyawan, lembaga pendidikan. 3. Seleksi dilakukan dengan wawancara, pendahuluan, pengumpulan data, pengujian, dan wawancara lebih mendalam.